Mereka bilang, ih kita nih sudah buat begini, dia tidak mau terima. Ih biar sudah nanti lepas mereka yang capek sendiri. Jadi lepaskan mereka mulut yang babusa, kita diam sah. Asik sah. Your voice now, suarakan sekarang. Oke, halo semuanya teman-teman di rumah. Kembali lagi bersama kami di podcast Your voice now. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu orang-orang muda yang sangat cantik-cantik dan ganteng. Di sebelah kita ada Kakak Yeri, Kakak Valda, Kakak Risna. Hai. Mungkin bisa perkenalan diri lebih lanjut untuk teman-teman di rumah. Mungkin mereka kepo dengan kakak mereka atau mau minta nomor telepon gitu. Oke, mulai dari Kakak Yeri dulu. Oke, baik teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Sobat Irianto, nama panjang, biasa dipanggil Yeri. Sekarang pengangguran, tapi memperhatikan kehidupan anak dan remaja serta membahas isu lingkungan. Wow. Oke, kita lanjut ke kakak baju merah, putih. Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Valentina Gama. Disapa dengan Valda. Saya dari OSIS SMA Negeri 1 Maumere dan tergabung di forum genre Kabupaten Sika dan juga di Youth Voice Now. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Regina Aldis Krisnaditya AC. Teman-teman bisa panggil saya Risna. Saya dari komunitas humanitas dan ini kali kami bergabung bersama-sama di Youth Voice Now. Mari kita suarakan anak muda suaranya sekarang. Oke. Nah, tadi itu teman-teman perkenalan singkat dari teman bertiga di sini, tapi kayaknya kurang nih, kayak ada yang kurang. Sebelum perkenalkan diri, tidak adil tuh kalau mereka perkenalan diri baru saya tidak. Aduh, wah. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Zakli Saidi, biasa dipanggil Naufal, bisa panggil Val, pokoknya apalah terserah kamu sah. Sekarang saya di kelas 12 jurusan multimedia, saya merupakan perwakilan OSIS, saya juga anak genre. Oke, itulah sedikit perbincangan perkenalan singkat untuk kami berempat. Kedepannya mungkin nanti kita bisa follow IG dan lain sebagainya. Nah teman-teman di rumah, kali ini kita akan membahas satu isu yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu tentang bullying. Nah bully merupakan satu isu atau tindakan yang sudah tidak asing, yang sangat banyak terjadi di Indonesia, terkhususnya mungkin di Kabupaten Sika juga banyak. Mungkin saya bisa tanya ke pertama Kakak Risna dulu. Menurut Kakak Risna, apa sih bully itu dan kenapa bully itu bisa terjadi? Menurut saya kalau bully itu lebih kepada diskriminasi ya, kayak kita menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain mungkin karena kekurangan fisiknya atau kekurangan dia punya psikis yang mungkin di dalam dia punya diri, atau mungkin kekurangan-kekurangan lain yang membuat orang merasa kayak dia itu tidak pantas berteman sama-sama kita, kayak dia itu berbeda sehingga kayak tercipta kayak diskriminasi. Misalnya tidak mempunyai cacat fisik misalnya atau cacat mental, itu bisa dikatakan dia itu kelainan atau mungkin dianggap berbeda sehingga orang-orang lebih mudah untuk bully dia, menghina dia, mengata-ngatai dia. Jadi menurut saya sebegitu sih tentang bully. Iya benar sekali teman-teman di rumah. Mungkin bully itu terjadi karena adanya rasa iri dengan mungkin orang lain atau dengki, mungkin mereka tidak senang kita nih cantik, kita nih ganteng. Penyakit hati biasa lah yang muda sekarang nikah. Mungkin kalau Kakak Valda mungkin ada argumen yang beda terkait dengan kenapa bully bisa terjadi mungkin? Oke, kalau untuk bully bisa terjadi tidak jauh berbeda dari Kakak Risna. Karena memang bully ini saya juga sendiri pernah alami dari SD. Wow. Bully soal bukan tentang kekurangan fisik. Semua manusia kan pasti memiliki kekurangan, tidak ada yang sempurna kecuali Betul. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya merasa diri saya ini dulu waktu SD saya tuh cantik saya. Jadi pede banyak sekali ya. yang tidak suka dan menjadikan itu sebagai bulian. Kelebihan saya gendut. Itu saya dibully. Saya gendut padahal saya gemuk loh, badannya sehat. Walaupun orang bilang gemuk belum tentu sehat, tapi saya tahu kalau saya itu sehat. Gemuknya sehat, tapi teman-teman saya tuh merasa kurang suka begitu, kurang serak dengan saya. Tapi pada saat giliran saya sudah besar, sudah kayak banyak cowok-cowok yang waktu saya SD, teman-teman cowok saya yang ganggu saya, sekarang malah naksir sama saya. Oh, jadi karma ya teman-teman. Jadi yang dulu pernah bully sekarang kena karmanya gitu. Wah, hati-hati teman-teman di rumah yang sering bully, nanti kena karmanya. Awas dulu yang sering bully sekarang jadi suka, kan kita tahu hatinya orang, ya kan? Oke, kita lanjut ke Kakak Yeri. Mungkin ada argumen atau pendapat lain terkait dengan bully atau kenapa bully bisa terjadi, atau mungkin ada pengalaman pribadi kayak gitu. Kalau bully
kan sering terjadi kayak kita di Maumere tuh anggap mungkin main gila dengan teman, dengan orang-orang terdekat. Menurut kita sih kayak main gila dari kita tuh wajar lah. Menurut kita yang kayak sebagai pembuli, Pelaku ya. pelakunya. Kalau untuk korbannya mungkin itu bisa menyebabkan apa Rasa kayak sakit. kerusakan mental ya untuk orang yang menjadi korban bully. Bully itu sering terjadi kayak Karisna bilang tadi juga karena perbedaan atau juga perbedaan yang dibuat-buat. Kayak tidak ada perbedaan tapi karena penyakit hati, Ya, karena kembali lagi irinya, penyakit hati lagi ya. Yes. karena tersuka dengan orang lain, akhirnya dia melakukan bully atau perundungan. Gitu. Oke, jadi maksud dari Kak Iri tadi lebih ke penyakit hati dan memang apa ya? Apa tadi Kak Iri saya lupa. Kayak penyakit hati itu kan kayak karena kita suka dengan orang lain, Iya, jadi iya, iya. ada saja nanti yang akan menjadi celah untuk mereka bully. Oh iya benar, tadi yang Kakak Iri sebut sempat bilang tadi bahwa perkataan kita itu kadang kita sebagai pelaku kita tidak merasa bahwa itu menyakiti hati orang lain, tetapi bagi mereka korban itu mungkin bukan merupakan satu kata yang sangat menyakiti dan menyayat hati sekali. Menyayat Wah, hati, ya. sedih ya Besti. Setajam sih. Ya. Bully itu tuh sangat Iya. mengganggu hari-hari si korban loh. Ya, Yes. dan itu juga mempengaruhi psikologi dan mental serta kejiwaan dari korban tersebut. Nah, untuk kakak bertiga nih, mungkin dari kakak Risna dulu ya. Sekarang ini kan lagi ramai nih cyberbullying yang terjadi di sosial media. Nah, apa sih tanggapan kakak terkait dengan cyberbullying yang ada, yang lagi viral-viralnya di sosmed ini? Kalau cyberbullying itu ya menurut saya sangat miris sih, karena kan kita menggunakan media sosial itu harusnya untuk kepentingan-kepentingan, untuk kebaikan-kebaikan. Tapi justru orang lain memanfaatkan itu untuk menghina-menghina orang lain, untuk ya merendahkan orang lain. Jadi dia punya harkat dan martabat dia itu langsung turun di situ, seakan-akan tidak ada harganya mungkin. Tapi kalau di luar dia merasa kayak aduh kenapa saya bisa begini, dan korban dari situ juga bisa depresi, bisa stres, bisa bunuh diri. Karena itu memang sering terjadi. Untuk saat ini saya sering nonton yang di luar-luar itu ada yang kena tipu, ada yang sampai harus mengorbankan dia punya segala dia punya harta hanya untuk memberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan itu ya. Seperti kalau menurut saya sangat miris sih, dan kita harus lebih berhati-hati ketika menggunakan sosial media. Ya, ya tentunya sekarang ini kan kita sudah kayak tidak asing dengan sosial media. Kita tiap hari bangun pagi dengan main HP, main IG. Ini ada kebetulan di sini ada seleb IG kita, Kakak Falda Dagama. Mungkin IG nanti kalian bisa lihat di bawah. Dagama Fal. Tapi jangan follow ya, jangan follow. Tidak main gila, mohon maaf. Oke, mungkin Kakak Falda pernah merasakan dibully atau baku kata di sosial media mungkin, atau Kakak Yeri? Ya, kalau untuk saya ya pribadi, saya itu orangnya tuh pilih. Kadang kayak pikir apakah ini harus saya respon atau tidak. Saya orangnya seperti itu. Karena kalau contohnya masalahnya kayak di sosial media kan banyak yang bakalan melihat. Dan otomatis di dalam situ kan kayak contohnya di Instagram mungkin ada orang tua saya yang follow saya kan. Jadi saya tidak mau sampai orang tua saya lihat begitu. Mungkin ada kayak orang-orang terdekat saya bilang, oh ternyata dia ini ada masalah-masalah ini, harus kasih masuk sini. Itu saya tipikal orangnya tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Kayak tiap kali ada permasalahan apa-apa kayak kasih masuk di sosial media, atau tidak respon kalau contohnya ada yang kayak mencemarkan nama baik saya terus di sosial media, terus saya harus langsung tanggapi. Kan saya harus pilih dulu toh, lihat pila ini harus direspon atau tidak. Karena rata-rata sih kalau untuk bully kayak melalui sosial media untuk di saya sih jarang, tidak pernah kayaknya. Mungkin secara langsung, dan itu juga saya alami waktu SD, SMP sih. Dan Jadi- SMA itu sudah 0 bulat, kayaknya tidak ada yang bully saya lagi. Jadi blow kayak up mungkin. iya. Followers Iya, sudah jadi seleb, mohon maaf. Seleb. Biasanya orang berpikir kalau contohnya sudah lebih terkenal, mungkin lebih banyak, lebih mengancam, kayak lebih banyak bakalan orang Ancaman. lebih Ancaman ya, kayak lebih- privasi kita tuh kayak lebih tidak mungkin- suka, banyak yang lebih Iya. tidak suka dengan kita sih. Tapi kayak buat saya ya kembali lagi ke kitanya, mau respon tidak. Kalau kita respon kan itu kan akan semakin besar kan. Kalau contohnya kita tidak respon, mereka bilang ih kita nih sudah buat begini, dia tidak mau terima, ih biar sudah, nanti lepas mereka yang capek sendiri. Jadi lepaskan mereka mulut yang babusa, kita diam sah. Asik sah. Oh jadi kita nih daripada kita menanggapi hal-hal yang sepatutnya kita tidak harus tanggapi, Yes.
Karena kalau kita tanggapi nanti image kita tuh kayak yang kita sudah jaga dari awal, dari kecil kita jaga image kita, terus hanya karena mereka hancur seketika. Oke, untuk Kakak Yeri bagaimana pengalaman terkait dengan bully ataupun ada yang kata-kata Kakak Yeri di sosial media? Kalau Banyak mungkin. cyberbullying mungkin kayaknya bisa jarang, saya mungkin saya lihat orang lain kayak mereka punya masalah di dunia nyata, tetapi kayak istilahnya orang mau mirip biasa bilang tuh baku kata. Oh ya, baku kata. Sindir-sindir tuh, sindir-sindir di Facebook lah biasa. Terus baiknya tuh kayak sindir-sindir tapi kayak lebih tragisnya lagi tuh kayak bau-bau fisik itu tuh kan kayak pembulian yang kayak sudah terlalu tuh kan. Jadi pada saat dia tersadar kalau dia bagikan di Facebook atau di sosial media kan bukan hanya tujuannya yang lihat itu, orang lain dari luar kan lihat. Jadi secara terlangsung dia membuli tujuannya sekaligus nanti bisa juga membuli orang lain. Iya, jadi ya seperti itulah, banyak sekali orang-orang sini yang melakukan pembulian. Bukan pembulian juga sih sebenarnya, karena kayak penyakit hati, tidak suka dengan satu, jadi baku kata di sosial media. Ya memang itu tindakan yang sangat labil ya teman-teman. Yes. Jangan contoh. Jangan mencontohkan itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan pembulian di sosial media. Mungkin ada solusi atau tanggapan dari teman-teman bertiga untuk teman-teman di rumah agar nanti kedepannya tidak lagi melakukan pembulian, atau mungkin atau solusi untuk teman-teman yang menjadi korban pembulian tersebut. Kalau menurut saya kita harus bagaimana ya, tetap saling menghargai, tidak boleh saling membuli, harus sama-sama merasa saling setara satu sama lain, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada juga yang lebih rendah. Kita harus tetap saling bersahabat dan terus berteman. Terus kalau untuk kita yang dibully, biarkan saja itu, menurut saya sih, biarkan saja itu haknya mereka. Tapi kita juga harus dengan susah payah kita bilang, ya saya harus menunjukkan kelebihan saya yang mana supaya mereka tidak melihat kita itu hanya sebelah mata saja. Ternyata dia memiliki kekurangan ini tapi dia memiliki kelebihan ini, supaya seimbang kelihatannya. Supaya jangan hanya mereka melihat kita punya kekurangan saja tapi melihat juga kelebihan. Kalau untuk cyberbullying di media sosial itu kita harus lebih berhati-hati ya untuk kita menggunakannya. Karena ya saat ini bukan hanya positif-positif saja yang kita dapatkan, tapi negatifnya juga agak banyak. Oke, jadi menurut saya seperti itu sih. Oh ya, jadi daripada kita menanggapinya dengan amarah dan emosi, mending kita menanggapi atau membalasnya dengan bakat-bakat kita menunjukkan, kita mengeksplor bakat kita kepada mereka agar mereka bisa diam. Jadi mereka itu tidak hanya omong, kita bisa buktikan dengan prestasi kita, kesehatan kita. Jadi ya mereka si pembuli itu diam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, kesian. Oke, Kak Falda. Mungkin Untuk saya sih, untuk kita semua ya, saya tidak menyalahkan pelaku dan korbannya. Karena kita perlu sadari kalau kita nih tinggal di Indonesia di mana penuh dengan perbedaan. Iya. Kita beda budaya, beda suku, bahasa, ras, segala macam, fisiknya kita berbeda juga, tetapi kita harus tetap menanamkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi harus tetap satu. Paling Indonesia kan? Yes, Indonesia bro. Karena perbedaan kita ini adalah salah satu ciri khas Indonesia. Kita harus tidak boleh melihat dari segi perbedaannya kita, tapi kita harus lihat dari segi persatuan. Bukan segi persatuan bosku. Kelebihannya kita. Karena kelebihannya itu yang kita perlu angkat, bukan kekurangannya. Karena semua orang tadi yang seperti saya bilang pasti punya kekurangan. Jadi untuk warga 62 harga 62 plus 62 nih. Sekarang kita kurangi namanya bullying antara satu sama lain, karena itu dampaknya sangat besar bagi tumbuh kembang orang yang kalian bully seperti pelaku ya. Jadi itu tuh sangat mengganggu, dimana walaupun kita juga sebagai korban, walaupun dikritik kita harus tetap berpikir kritis. Oke, lanjut ke Kakak Yeri. Kalau untuk saya, untuk teman-teman semua, untuk kita semua lah. Kalau untuk menghadapi cyberbullying, yang pertama yang pasti kita harus menjaga privasi. Oh ya. Itu pasti. Kita tidak boleh terlalu sering untuk bagikan hal-hal yang dalam tanda kutip privasi dari kita ke orang lain, supaya orang lain itu tidak gampang expose dunianya kita, supaya kita punya kekurangan atau kita punya hal-hal negatif tidak dimanfaatkan oleh mereka menjadi celah untuk membuli. Kalau seandainya di dunia nyata, untuk anda semua
Ingat ya, untuk yang sering bully, tanda muka kalian. Jangan bully. Oke, say no to bully. Oke, Say itu. anjay. Oke teman-teman, ya dari kami tadi kita kurangi bully, kita lebih menghargai perbedaan satu sama lain. Setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kekurangan masing-masing. Kita ini makhluk Tuhan, jadi kita sama satu di mata Tuhan. Kita ini akan hidup, kita ini hidup, kita juga akan mati nantinya. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, komen, dan juga bagikan, share kemana-mana agar nantinya konten ini bisa dinonton oleh semua orang. Terkhususnya orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sika. Iya. Ya, kita mulai dari kelompok terkecil dulu. Habis itu ke kelompok yang Kecil ke besar. kecil menjadi besar, dan itulah Your Voice Now. Suarakan sekarang.